Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait gelombang bunyi. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait gelombang bunyi, pasti kalian pernah denger musik nggak sih? Atau bahkan kalian main alat musik? Iya, waktu kalian denger musik, itu tuh merupakan salah satu contoh bunyi gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan gini, emang bunyi sendiri tuh apa sih? Jadi, bunyi atau gelombang bunyi merupakan salah satu gelombang mekanik yang berbentuk gelombang longitudinal. Loh, kok gelombang longitudinal sih bukan gelombang transversal? Iya, jadi tuh gini. Waktu kita dengar musik dari speaker, sebenarnya diafragma speaker dia tuh bergetar nih. Saat dia bergetar, maka udara yang ada di depannya dia akan terpapatkan kemudian terenggang. Sehingga bentuk pola yaitu rapatan dan renggangan nih. Nah, pola rapatan dan renggangan ini itu merupakan bentuk dari gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Tapi biasanya karena sulit untuk mengidentifikasi, maka kita bisa modelkan nih, gelombang longitudinal ini kita gambarkan sebagai gelombang transversal gitu. Tapi yang jelas, intinya gelombang bunyi merupakan salah satu contoh dari gelombang longitudinal ya. Nah, menariknya gini, gelombang bunyi itu tuh nggak cuma bisa ngerambat di udara aja, tapi dia juga bisa ngerambat di zat padat dan juga zat cair. Di mana faktor yang mempengaruhi kecepatan bunyi adalah yang pertama yaitu suhu dan yang kedua adalah kerapatan. Semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat nih bunyi tersebut merambat. Dan semakin rapat partikelnya, maka semakin cepat juga nih bunyi bergerak gitu ya. Buat lebih detailnya, nanti kita akan bahas terkait kecepatan bunyi. Oke, selanjutnya ada lagi nih. Kita pengen tahu nih sifat-sifat dari bunyi. Sifat-sifat bunyi itu ada 3. Yang pertama kita akan bahas terkait tinggi redahnya bunyi. Pasti kalian udah pernah denger lah ya, kalau ada orang nyanyi, biasanya itu bilang, suara kamu ketinggian gitu ya. Maksudnya itu apa sih? Jadi gini nih, tinggi redahnya bunyi adalah kondisi gelombang bunyi yang diterima oleh pengamat berdasarkan frekuensi bunyinya. Buat kalian yang lupa frekuensi itu apa, frekuensi adalah banyaknya gelombang per sekon. Semakin besar frekuensi yang didengar, maka semakin tinggi nih bunyi tersebut. Contohnya gini. Gimana? Semakin tinggi frekuensinya, kalian bakal dengar suara yang lebih tinggi nggak sih? Nah, menariknya gini nih. Tinggi rendahnya bunyi berdasarkan frekuensi itu dibagi menjadi beberapa kelas nih. Yang pertama yaitu infrasonik, yang kedua adalah audiosonik, dan yang ketiga yaitu ultrasonik. Apa sih itu infrasonik? Jadi, bunyi infrasonik merupakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi itu kurang dari 20 Hz. Biasanya, hewan seperti serangga yang bisa dengerin bunyi di bawah 20 Hz. Kemudian, audiosonik merupakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, di sini nih kita bisa dengar bunyi gitu ya. Sedangkan untuk ultrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contoh bunyi ultrasonik adalah suara mesin jet. Itu tuh frekuensinya tinggi banget gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya terkait tinggi rendahnya bunyi. Kemudian yang kedua adalah kuat lemahnya bunyi. Apa sih parameternya? Jadi gini, kondisi gelombang bunyi yang diterima oleh pengamat berdasarkan amplitudonya. Buat yang lupa amplitudo itu apa? Amplitudo adalah simpangan maksimum suatu gelombang. Semakin besar amplitudo gelombangnya, maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Buktinya adalah waktu kita pukul snare drum ini dengan keras gitu ya. Berarti kan si diafragma snare drum ini dia bakal bergetar. Karena kita pukul dengan keras, maka bergetarnya tuh dengan simpangannya sangat tinggi gitu ya. Karena simpangannya tinggi atau amplitudenya tinggi, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Dan yang terakhir yaitu adalah warna bunyi. Loh, emang bunyi punya warna ya? Bukan warna Magic Hibinius sih. Tapi lebih ke kondisi gelombang bunyi yang didengar pengamat berdasarkan sumber bunyinya. Contohnya tuh gini, waktu kita main musik, misalkan kita main di kunci nada C gitu ya, ternyata bunyi dari gitar hitam dengan gitar bass itu tuh berbeda, karena alat musiknya berbeda. Nah, itu tuh yang disebut sebagai warna bunyi. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Pada suhu yang sama, urutkan zat mana yang memiliki cepat rambat terkecil hingga terbesar. Oke, buat tahu jawabannya, kita balikin nih
ke faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rapat bunyi, yaitu suhu dan kerapatan. Di sini suhunya konstan, berarti kita bisa abaikan nih. Kemudian faktor kerapatan nih yang nentuin zat mana yang paling mudah untuk merambatkan bunyi. Semakin rapat partikel, semakin cepat bunyi bergerak. Di sini, massa jenis zat padat itu tuh lebih besar dibandingkan dengan massa jenis zat cair kan? Dan lebih besar dibandingkan dengan massa jenis zat gas. Artinya, bunyi lebih cepat merambat di zat padat, kemudian zat cair, dan zat gas gitu ya. Jawabannya adalah yang A. Oke deh. Jadi kurang lebih itu ya terkait definisi bunyi gitu. Untuk lebih detailnya kita akan bahas di video selanjutnya nih. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!